Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sari Nur Afroh, NIM E2019-2052 dari kelas Eksar 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC-MEI yang berjudul tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi jumlah pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Tujuan kebijakan fiskal yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, supaya ekonomi tumbuh dengan bagus. Contohnya dengan ekonomi mengalami peningkatan per tahun. Pertumbuhan itu hanya 5% karena biaya produktivitas tinggi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu mengurangi harta tersebut atau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua yaitu mencegah pengangguran. Jika terjadi inflasi, maka daya beli masyarakat itu kurang, sehingga menjadikan barang tidak laku dijual akibat perusahaan tidak lagi memproduksinya dan terpaksa mengurangi pegawai sehingga terjadilah pengangguran. Dan yang ketiga, stabilitas harga. Ketika barang ini sedikit, kemudian permintaan banyak, karena orang banyak megang uang, maka otomatis harganya tinggi. Caranya dengan menaikkan suku bunga sehingga uang masyarakat dapat ditabung. Dan tujuan kebijakan fiskal yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, maka perusahaan akan tertarik untuk investasi dalam perusahaan tersebut. Dan yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah akan memberikan pajak kepada perusahaan besar dan memberikan subsidi kepada orang yang pendapatannya rendah, dan terjadilah keadilan sosial. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang pertama yaitu ekspansif. Bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi, contohnya memberikan subsidi atau bantuan. Dan yang kedua yaitu kontraktif. Pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat atau meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pajak. Selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Yang keempat, pengelolaan utang dan surplus. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, anggaran belanja seimbang. Yang kedua, pembiayaan fungsional. Yang ketiga, anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat, anggaran surplus. Kebijakan fiskal kontraktif. Yang kelima, stabilitas anggaran otomatis. Dan yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Selain itu, fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu pengoptimalan pengangguran sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dan yang kedua, pengoptimalan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Keempat, distribusi. Kelima, stabilitas. Dan keenam, pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak profesional. Yang ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah uang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga, manajemen kekayaan pemerintah. Yang keempat, investasi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah, pajak yang dibebankan kepada muslim yang tinggal di suatu negara Islam sebagai imbalan perlindungan. Yang kedua yaitu ghanimah, harta
rampasan yang disebabkan oleh perang. Dan yang ketiga, fai, harta rampasan tanpa peperangan. Yang keempat, zakat, harta yang dikeluarkan jika mencapai 1 nisab. Yang kelima, kharaj, yaitu pajak tanah. Yang keenam, nawaib, pajak karena kesulitan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu amwal fahla, harta yang tidak ditemukan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.